Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kali ini kita menyampaikan kisah yang sudah sering disampaikan di tengah kehidupan umat. Kita sampaikan lagi agar menjadi pengingat bagi umat berikutnya, yaitu mimpi Sang Sultan, Imam Nawawi bersama cahaya Rasulullah Muhammad. Langit malam kota Damaskus diselimuti mendung pekat. Di balik tirai istana megah, Sultan Baybars termenung dalam sepi. Ia telah mengirim hadiah emas, kain-kain mewah, dan hewan ternak kepada ulama agung yang sedang naik daun, Imam Yahya An-Nawawi, seorang pemuda kurus dari desa kecil Nawa, yang kini disebut-sebut sebagai cahaya ilmu di Syam. Namun, hadiah itu ditolak. Bersama surat penolakan itu, sang imam menulis, "Wahai Sultan, aku tidak butuh harta yang akan menyibukkanku dari Rabbku. Cukuplah ilmuku menjadi bekalku dan doaku menjadi penghubungku denganmu." Sultan terdiam. Hatinya berkecamuk antara kagum, malu dan marah. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang alim yang bahkan tak punya rumah sendiri. Malam itu, Sultan tertidur dalam gelisah, hingga datanglah mimpi yang mengubah segalanya. Dalam mimpi itu, ia melihat taman indah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pepohonan menunduk hikmat, burung-burung bertasbih lembut. Di tengah taman itu, berdiri seorang lelaki bercahaya. Wajahnya bersih, janggutnya hitam, tersisir rapi. Pakaiannya putih bersih dan berkilau. Sultan jatuh berlutut. "Wahai siapakah engkau, wahai Tuan yang mulia?" Lelaki itu tersenyum lembut. "Aku Muhammad bin Abdullah." Sultan menangis dalam mimpinya. "Wahai Rasulullah, aku hanya ingin memuliakan ulama di negeriku." Namun wajah Rasulullah berubah menjadi serius. Matanya menatap tajam, namun penuh kasih. "Apakah engkau ingin menyuap kekasih Allah dengan dunia? Jangan ganggu dia. Dia milik kami. Dia milik langit." Kemudian mimpi itu lenyap. Sultan terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Bajunya basah oleh keringat dingin. Keesokan harinya, Sultan memerintahkan agar semua hadiah ditarik kembali. Ia memanggil para pengawal dan berkata, "Biarkan Imam Nawawi hidup dalam kemiskinannya, karena aku telah melihat kemuliaannya lebih tinggi dari tahtaku." Dan semenjak hari itu, Sultan Baybars tak pernah lagi mencampuri kehidupan Imam Nawawi, dan bahkan mengirimkan penjaga untuk melindunginya dari gangguan siapapun, dengan tanpa sepengetahuan sang imam. Epilog: Imam Nawawi wafat dalam usia muda, 45 tahun, namun meninggalkan warisan ilmu yang tak terhitung nilainya. Kitab-kitabnya masih dibaca, dijadikan pegangan umat, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Konon, di antara murid-muridnya, ada yang bermimpi melihat beliau setelah wafat, duduk bersama Rasulullah, tersenyum dan bercahaya. Karena bagi siapa yang hidup untuk sunnah Rasulullah, maka Rasulullah lah yang akan menyambutnya di akhir hayatnya. Pelajaran dari kisah ini, ilmu lebih berharga daripada kekuasaan, kezuhudan lebih kuat dari gemerlap dunia, dan para kekasih Allah mungkin tak punya istana di bumi, tapi mereka punya tempat di hati malaikat. Akhir kata,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.